Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, kita sudah masuk menjelang akhir. Tapi ada satu ganjalan sedikit tentang apa yang dinyatakan Pak Edi Mulyadi, lebih banyak kepada beras nih. Dan biar rakyat mengetahui, saya mau kembali ke Pak Fuad Bawazir tentang apa yang disampaikan Pak Edi itu. Apa yang dimaksud dengan rente? Terus kenapa orang jadi minat banget semuanya gitu loh. Kenapa Pak Jokowi diabaikan gitu loh. Kenapa tetap impor gitu loh. Bahkan di salah satu tulisannya di sini, Menteri Keuangan pun membantah Presiden. Gimana Pak Fuad? Tolong dijelasin sedikit biar rakyat mendengar dan menjelaskan. Ini penyakit memang ya. Dari dulu para petinggi negeri dari pemerintah ke pemerintah itu senangnya impor. Makanya nggak mandiri-mandiri. Karena kalau import ini dapat rentenya itu besar gelondongan. Yang terima itu 1-2 orang aja. Misalnya penguasa yang bisa memutuskan impor. Nanti siapa yang ditunjuk melakukan pengusahanya ataupun siapa yang disuruh mengimpor. Katakanlah 1 juta ton beras misalnya, maka dapat $20 per ton gitu kan. Kan dapat $20 juta. Seketika kan? 20 juta kali 14.000. Seketika itu kalau 1 juta, kalau 2 juta ya tinggal kali 280 miliar, 2,8 triliun. Nah, dapat duit gede. Tapi kalau misalnya itu bisa beli di dalam negeri, belinya kan bagus kepada petani. Ya. Petani paling nggak menikmati lah. Ya. Ya, Bulog beli dari petani-petani misalnya. Tapi yang beli itu kan dari seluruh gudang-gudang atau lumbung-lumbung beras seluruh Indonesia. Ya. Yang beli mungkin kadolok dari istilahnya dari Sabang Merauke ibaratnya kan beli kan. Ya. Jadi kalaupun ada komisi, ada rentenya itu berjamaah menyebar. Kadolok merata, kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Nah itu, tapi tetap lebih bagus karena selain merata, itu petani menikmati. terserap produknya kan. Iya. Deal bagus uangnya di sini dalam negeri. Nah ini kalau impor tuh tadi penguasa, wah dapat sekaligus. Karena itu penyakit import ini benar kalau presiden itu memerangi import yang tidak penting-penting. Harusnya Begitu karena itu nanti udah berhasil murah di luar sini bisa lebih mahal, nanti itu baru keuntungan ekstra rente yang dari komisi penjualan. Nah sama aja dengan gula, nanti di dalam negeri juga begitu lagi dan seterusnya gitu. Karena itu impor tuh menjadi momok bagi rakyat, tapi itu pejabat memang ada banyak kecenderungan, dan jujur dari pemerintah itu cenderungan seperti itu. Pokoknya komisinya pelak itu dari luar negeri itu udah diatur. Yang di luar negeri emang nggak peduli, yang penting barang saya laku, harga sekian, you mau nambahin berapa ya terserah lu yang mau bayar. Iya. Gitu. Jadi gini, Babe, soal impor beras ini memang betul-betul menurut saya kejahatannya double. Double pertama dia korup. Karena yang bayar kan APBN, uang kita, uang rakyat. Harganya dia harusnya kalau di $20 aja kita bisa hemat, berarti kita negara hemat $20 juta mestinya. Tapi karena jadi markup buat mereka dan gerombolannya. Tapi kejahatan yang tidak kalah mengerikannya sekali adalah bahwa itu dilakukan justru biasa. Ini terulang-ulang. Saya nggak ngerti kenapa terulang-ulang. Saat menjelang panen raya. Dirut Bulog itu Budi Waseso itu mengatakan baru ada keputusan akan impor, itu harga di tingkat petani langsung terjun. Iya. Kita baca berita bagaimana petani sekarang udah mulai panen itu harga gabahnya cuma 1.400 per kilogram. Sadis. Padahal pada harga normal itu bisa 3.600. Itu dahsyat luar biasa. Itu kekejaman yang luar biasa. Saya jadi terpancing bukan mengarahkan ke 3 periode, akhirnya ke impor juga. Loh, sampah aja dimasukin kemari. Iya, betul. Pacul aja kita impor dari Cina. Paku aja kita impor. Jadi semua kita bisa bayangkan impor. nggak ketika petani biaya produksinya mahal, pupuk bersubsidinya entah kemana, siapa menikmati, ya mereka tetap bayar mahal. Begitu mereka mau sedikit lega memetik hasil panen, jebret harga terjun. Coba aja Presiden bikin keputusan.
hak impor beras khusus diberikan kepada misalnya Menteri Pertanian. Ya kan? Nggak ada impor beras. Nggak ada impor beras. Begitu kayak Menteri Pertanian. Tapi Menteri Pertanian lu tanggung jawab loh kalau ada kekurangan di pasar. Kawal betul dengan Bulog kawal, ya kan? Apa nanti gangguan dari orang-orang yang itu bisa saja ada gangguan orang yang impor kesel. Wah tapi dikawal. Kan bisa minta bantuan polisi juga untuk ngawal. Saya kira impor nggak ada. Kemarin pernyataan kalau saya nggak salah baca rektor IPB ya. Oh si Arif Satria mengatakan nggak usah impor pasti cukup. Berapa hari yang lalu saya baca lah di medsos begitu. Jangankan, Jadi diganti aja kewenangannya itu. jangankan beras, kol aja mesti ngedatangin dari Vietnam dengan harga 300 perak. Bagaimana petani kol kita di daerah Jawa Tengah? Bagaimana dengan tembakau? Garam kita masih impor. Jadi Babe ini kita tetap bisa masuk ke rencana periode ketiga. Iya. Karena apa? Kalau saya ditanya, lu setuju nggak? Gua nggak setuju banget. Kenapa? Kenapa? 2 periode aja kita udah susah kayak begini, Bos. Petani nggak terlindungi, pekerjaan hilang, kemudian utang luar biasa. Nih beliau ini angka-angkanya bagaimana Menteri Keuangan terbalik itu buat utang pada Maret yang kemarin. Mei itu bikin utang tenor 10 tahun dengan bunga 7,85%. Itu gila loh. Rating kita itu di atas Filipina, agak sedikit rumit ya. Filipina, Thailand, satu lagi Myanmar. Tapi pada beda hari itu Filipina bisa jual utang, surat utang dengan 3,5%. Singapura 0,9%. Kita 7,85%. Kemudian Menteri Keuangan mengatakan ini bukti investor percaya kepada kita. Gila loh. Pembodohan luar biasa. Karena percaya karena Dan ini terjadi. tinggi. Jadi utang kita yang sekarang 6.000 triliun lebih itu dengan sangat mahal itu kita setahun mengalokasikan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang itu lebih dari 800 triliun. Itu 30% dari APBN kita yang kalau kita pompakan untuk kehidupan ekonomi dalam negeri, membeli beras petani, menolong UMKM, di ekonomi kita benar-benar meroket, bukan meroket begini. Nah, Anda bisa bayangkan kedua periode seperti ini, belum lagi KKN-nya, anak saya tidak berminat untuk menjadi politik dan sebagainya, tahu-tahu dengan segala cara jadi, kerusakannya, mafsadahnya luar biasa. Tapi yang kita dengar baru dari PKS-nya aja yang bersuara, partai-partai lain yang belum suara. Kalau begitu, apakah betulan bahwa Pak Presiden Jokowi akan betul-betul menjadi 3 periode? Closing statement berikut akan menyimpulkannya. Kita rehat sejenak. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Alhamdulillah kita udah masuk ke dalam sesi terakhir dan banyak banget syarat ilmu pengetahuan. Walaupun judulnya tentang janji Pak Jokowi dan wacana orang di sekitar Pak Jokowi yang kepengennya dia 3 periode, nggak tahu maksudnya apa. Mungkin juga Pak Jokowi nggak bersedia, tapi teman-teman di sampingnya itu nafsu banget untuk berikan wacana itu. Tapi kita dengar tadi, bahkan kita jadi tahu tentang Palapa, kita tahu tentang Gajah Mada, dan syarat banget ilmu pengetahuan yang ada.
Pak Ridwan Saidi seperti kamus berjalan bagi sejarah Indonesia. Tadi nyinggung juga, maaf mesti saya katakan arogansi Bapak Nadiem Makarim yang saya hormati. Saya pakai arogansi tapi saya hormati. Artinya ini kritik yang membangun ya. Arogansi Bapak Nadiem Makarim yang tak mempedulikan himbauan dari Muhammadiyah, dari organisasi lain juga, termasuk dari MUI, termasuk dari DPR, tetap aja digulirkan. Yang akhirnya katanya cuman belum jadi kan makan nasi aron kalau kata orang Betawi. Iya. Kayak nasi aron. Main nasi aron. Nah, dalam closing statement ini kita perlu arahan bersifat himbauan apa yang mesti kita lakukan sebagai rakyat terhadap bangsa kita. Kita semua cinta mati dengan NKRI. Kita nggak bakal kemana-manain. Dibelah dada kita adanya merah putih sama NKRI. Iya. Namun kritik-kritik yang kita sampaikan adalah himbauan untuk perbaikan. Iya. Nah, apa yang mesti kita sampaikan? Iya, pertama saya mengharapkan pihak pemerintah itu konsekuen ya. Nggak apa-apa dia punya sikap benci barang impor. Mestinya kayak Bung Karno. Stop import film Hollywood. Nggak ada film Hollywood. Zaman itu berhenti total. Habis total. Terpaksa kita nonton film Cina. Oh. Nah, film Cina itu Nekolim kalah terus. Kalah terus. Dan Nekolim tuh tolol, pakai jas, buka juga buka tolol. Kalah terus. Nah, sekarang kan dia dikepung Nekolim, Laut Cina Selatan. Bisa begitu sejarah Itu berulang. dia. Sahabat kita nonton film Cina, mesti Nekolim dikajak tolol. Nah, sekarang dia dikepung. Sejarah yang berulang dan dari zaman dulu kita nonton filmnya sekarang berbalik dan kenyataannya menjadi berbalik. Iya. Makanya itulah kita konsisten, apapun pendirian yang diambil harus dipertimbangkan. Pertimbangkan masak-masak, kalau memang stop import, stop sudah. Gunakan apa yang ada dalam negeri begitu. Ya, apapun alasan yang tidak diutarakan ya. Misalnya memang kita lagi, orang Betawi bilang lagi bokeh. Lagi bokeh. Bokeh habis. Lagi bokeh habis ya kan. Oke lah, kita paham kita lagi bokeh. Tapi konsekuen dengan sikap yang diambil. Saya kira itu kalau buat saya. Itu paling penting. Iya. Kalau bagi rakyat, apa yang mesti kita lakukan? Nah, bagi rakyat kita ini mempunyai ketahanan yang tinggi ya. Zaman Jepang itu dia hadapin yang itu waktu kita makan keong racun. Kalau keong racun sekarang olahannya bagus menjadi escargot kan, restoran Perancis. Kalau zaman dulu keong racun dia masih nemplok direbus. Zaman Jepang, biji sengon dihajar. Iya. Tapi ketahanannya hebat rakyat. Tapi giliran dia bangkit untuk membela kemerdekaan, dia bangkit. Jadi kita jangan anggap enteng dengan rakyat Indonesia, ya kan? Dia sepertinya santai, bercanda-bercanda dan sebagainya. Tapi ada masanya dia merasa ini panggilan. Wah, luar biasa ya rakyat kita. Begitu saya kira. Begitu ya. Teman-teman, apa yang beliau sampaikan ini ada di dokumen apa WikiLeaks ya namanya ya. Amerika membocorkan atau terbocorkan kita nggak tahu satu dokumen WikiLeaks yang memperingatkan Cina, RRC dalam hal ini ya, negara sono ya, diperingatkan jangan gegabah terhadap rakyat Indonesia yang kelihatannya diam. Karena mereka jiwanya itu pejuang dan bisa jadi kalau macam-macam dengan negara Indonesia bisa jadi ini kuburan bagi tentara Anda. Iya, saya kira iya benar itu. Benar ya? Benar begitu. Jadi jangan dientengin lah rakyat Indonesia. Memang sekarang dia ketawa-ketawa. Ya kan kalau nge WA yang kocak-kocak Dia belum bahasanya. marah. Dia belum marah. Begitu marah, hati-hati. Teman-teman sekalian, kita udah masuk kepada closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama tadi kita dengerin dari Pak Ridwan Saidi dan juga kita udah dengarkan dari Pak Abu Bakar Al-Habsyi. Sekarang sebelum dari saya closing, saya mau dengar biar Pak Edi dulu karena tadi diawali oleh Pak Fuad dan akan diakhiri oleh Pak Fuad. Pak Edi, closing statement. Jadi begini, seperti kata Pak Fuad tadi bahwa ini memang banyak kepentingan selain yang bersangkutan, kepentingan partai, orang-orang sekitar dan sebagainya. Kalau untuk orang-orang sekitar yang menikmati dari suasana seperti ini, kalau bisa jangan 3 periode, 7 periode pun nggak apa-apa gitu loh. Atau kita usulkan sekaligus Bisa berpanjang. presiden seumur hidup bagaimana? Itu. Tapi begini buat kita yang masih waras ya, please banget sayangilah buat ini, maksud saya kepada para penguasa yang sekarang duduk di atas. Waras politik ya Pak Edi ya? Waras politik, punya waras hati politik. nurani gitu ya maksud saya ya.
please lah, kasihani kami rakyat Indonesia, bapak-bapak yang terhormat ya, atau yang gila hormat, saya nggak tahu deh kalimat lebih tepatnya bagaimana. Kasihani kami, kalian terlalu banyak membuat kerusakan. Kalau kalian berkuasa lebih lama lagi, aduh, mengerikan sekali. Itu aja deh statement saya, closingnya. Terima kasih. Pak Edi itu kadang-kadang diundang sebagai ustadz. Jadi kalimat penutupnya itu ada sedikit berbau-bau ayat. Mungkin ayat yang mau disampaikan itu adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Begitu barangkali. Pak Fuad, tolong dikasih closing statement Pak Fuad. Ketika Bapak Presiden mengatakan akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, saya tidak menjawab secara politis. Saya mempertimbangkan dari sudut ya profesi saya coba visualisasi. Saya waktu itu mengatakan, meskipun itu sudah Bappenas apa sudah ngomongnya begini, saya bilang, saya kok hakul yakin sampai nanti tahun 2024 ya, ketika habis masa Pak Jokowi, ibu kota belum pindah. Karena saya ngambil pengalaman dari pemindahan ibu kota negara lain itu biasanya rata-rata 20 tahun, anggarannya besar, kita lagi nggak ada duit. Saya bilang gitu. Tapi saya katakan waktu saja nanti yang akan menjawab. Ya gimana, kan ibu kotanya belum terbukti, saya juga belum terbukti kan. Saya bilang waktu jawab. Nah, sama halnya dengan sekarang juga. Apakah ini 3 periode ataupun perpanjangan periode akan terjadi apa tidak? Saya juga mengatakan sama, bahwa kalau dulu Presiden yakin betul akan pindah ibu kota, saya nggak yakin. Sekarang juga Presiden mengatakan saya tidak berani menyalih. Ya saya nggak tahu, karena Presiden ini kan kekuatannya di sekitar di mana-mana kan juga banyak, mana parpol segala macam. Jadi saya bilang nanti waktu juga yang akan menjawab. Karena prosesnya itu pun kalaupun iya, prosesnya juga tidak mudah karena harus ada amandemen undang-undang dasar segala macam kan. Itu dengan segala macam kemungkinan, jangan-jangan nanti ya udah kalau modelnya begitu akan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli saja. Di situ kan Presiden boleh dipilih lagi, bisa dipilih lagi kan, malah nggak terlalu vulgar. 3 periode vulgar banget, ya udah kembali aja ke situ. Karena kan toh ada GBHN juga ada di situ. Ini kan mau ada amandemen GBHN, apakah seperti itu? Ini bola ini masih waktu yang akan menjawab kebenarannya akan apa. Sekian, terima kasih. Teman-teman sekalian, saya tidak banyak komentar sebagai terakhir karena udah lengkap sekali untuk teman-teman simpulkan. Hanya saja saya mengulang kembali apa yang dikatakan Pak Wimar almarhum. Being in business is not about making money, it's a way to become who you are. Kita ketemu lagi Selasa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.